YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan melakukan penggantian master rem atas atau yang biasa disebut itu master rem pusat. Untuk posisinya di sini ya, dan bentuknya seperti ini. Untuk di unit mobil lain itu bentuknya mirip-mirip, jadi pemasangannya pun akan sama saja dengan di mobil ini nanti. Jadi bisa teman-teman simak sampai akhir biar tahu untuk step-stepnya ketika terjadi masalah di bagian pengereman mobil teman-teman yang harus melakukan penggantian master rem atasnya. Untuk rincian masalahnya atau ciri-cirinya nanti akan saya bahas sendiri di video lain untuk jelasnya. Tapi di video kali ini saya akan lebih fokus ke penggantian atau cara penggantian master rem atas ini. Dan untuk penggantian ini tidak perlu ke bengkel. Untuk penggantiannya mudah sekali, bisa dilakukan sendiri karena nanti saya juga sendirian di rumah melakukan penggantian ini. Jadi silahkan ikuti video ini sampai akhir. Tapi sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe dulu atau aktifkan tombol lonceng, bisa di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, yang pertama ini saya akan menjelaskan dulu untuk master atas pengganti di mobil saya. Itu saya menggunakan merek ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini saya tidak di endorse, saya akan membuka boxnya dan nanti kita lihat untuk bentuknya seperti apa. Di sini itu tertulis jelas ya di sini. Ini untuk Picanto dari 2004 sampai 2011, jadi untuk all new juga bisa. Untuk di mobil lain nanti silahkan teman-teman cari sesuai dengan tipe kendaraan teman-teman. Ini di bagian depan itu ada gambarnya seperti ini dan langsung kita buka aja biar nggak memperlama durasi. Untuk unitnya ini seperti ini. Dan ini ada seperti manual booknya untuk kita ngelihat cara pemasangannya mungkin atau penyetelannya. Tapi di sini langsung kita lihat aja untuk bentuknya seperti ini. Oke, jadi ini untuk bentuknya seperti ini dan ini masih baru ya teman-teman. Dan ini untuk harganya itu saya beli di kisaran 600.000. Nanti bisa teman-teman beli di toko online ataupun offline. Nanti untuk harganya mungkin kisarannya juga 600 sampai 700.000 di unit mobil Kia Picanto. Nanti kalau untuk mobil lain biasanya Jepang itu dia lebih murah. Kalau di unit Picanto ini kan dia agak susah untuk spare partnya, jadi harganya memang dia lebih mahal dan untuk merek-mereknya nggak banyak. Jadi memang kualitasnya pun memang lumayan bagus kalau di merek ini ya. Dan ini untuk kondisinya masih baru dan masih tertutup semua di bagian pipa-pipanya atau konektor pipanya ini. Dan untuk penggantian seperti ini nanti silahkan teman-teman beli juga untuk minyak remnya. Nanti untuk pengisian ulang ketika minyak rem itu nanti terbuang. Jadi silahkan persiapkan juga untuk minyak remnya, sesuaikan dengan mobil teman-teman. Oke, ini akan saya jelaskan dulu untuk baut-baut yang kita lepas di bagian master rem ini. Bautnya itu sebenarnya hanya ada 6 saja. Di sini ada baut pengikatnya itu cuma 2. Nah di sini ya, untuk mobil lain itu biasanya ada yang 4 juga ya teman-teman. Jadi untuk bautnya ini nanti silahkan teman-teman cek di bagian boosternya. Kemudian untuk selang ini nanti akan saya jepit menggunakan tang buaya biar ketika kita cabut ini dia tidak habis ya ataupun terbuang begitu saja, karena minyak rem ini agak lumayan bahaya ketika mengenai komponen lain. Jadi silahkan teman-teman hati-hati kalau misalkan penggantian seperti ini yang berkaitan dengan minyak rem. Nah di sini ada untuk konektornya juga 4. Nanti untuk beberapa mobil ada yang cuma 2 juga. Nanti silahkan teman-teman cek untuk seperti ini ya, yang konektor ke bagian masternya ini. Dan ini kan saya skip. Ini untuk bautnya itu sudah saya kendorkan ini tadi. Jadi bautnya sudah saya lepas juga. Nah untuk baut pengikatnya dia 2. Ini bisa kita buka dulu. Tapi sebelum membuka baut, kalau saya biasanya mencabut ini dulu ya, selang dari tampungan minyak remnya. Ini saya cabut dan kemudian saya tutup menggunakan baut biar dia tidak kemana-mana untuk minyak remnya. Karena yang saya bilang di awal tadi, dia agak bahaya ya minyak rem ini kalau kena komponen lain. Dan di bawah situ juga saya kasih kain biar minyak remnya itu tidak mengenai komponen lain. Dan ini udah saya cabut yang satunya teman-teman. Saya kasih baut untuk ujung dari selangnya. Nanti teman-teman bisa sisihkan seperti ini. Dan untuk yang belakang itu belum saya cabut. Nanti untuk caranya sama saja. Nah, kemudian kita akan melepas atau
melepas baut dari pipa minyak remnya yang ada 4 buah itu. Nah, untuk pelepasan ini untuk di mobil saya menggunakan kunci 12 seperti ini. Untuk di mobil lain nanti ada yang mungkin 12 ataupun 10 dan ada juga mungkin yang ukuran 8, nanti bisa dicek untuk di mobil teman-teman ketika ingin melakukan penggantian master seperti ini. Jadi untuk pengendorannya ini untuk di unit saya karena memang mesinnya itu padat banget ya, atau ruangnya itu nggak banyak, jadi memang agak rumit. Tapi kalau untuk mobil-mobil yang ruang mesinnya itu lega, itu gampang sekali penggantian seperti ini. Ini akan saya skip aja untuk pembukanya ini biar nggak memperpanjang durasi. Oke, ini sudah terbuka ya teman-teman, dan di situ bisa dilihat banyak minyaknya. Jangan lupa kasih alas seperti ini biar minyaknya nanti meresap di bagian kain dan tidak merusak komponen lain. Dan untuk di bagian boosternya nanti silahkan teman-teman lap dulu, biasanya dia kena dari minyak rem yang tadi kebuang. Nah, untuk melepas masternya ini tinggal kita tarik aja ke bagian depan sini. Kalau untuk mobil saya karena ruangannya sempit, jadi susah ya untuk membukanya atau memposisikan untuk mencabut master rem ini. Ini untuk masternya sudah saya buka atau sudah saya taruh di sini. Tadi banyak sekali minyak remnya yang terbuang dan langsung saya arahkan ke sini biar dia tidak kemana-mana. Karena memang kalau kena tangan pun dia hangat ya untuk minyak rem seperti ini. Untuk kondisinya seperti ini mungkin masih agak bagus untuk tampilannya. Oke, dan di sini langsung aja kita bandingkan untuk master rem baru dan master rem lama atau master atas ya, ini yang bisa disebut master rem pusat. Nah, untuk yang kanan ini dia yang lama dan sebelah kiri itu yang baru. Untuk dari lubang-lubang bautnya pastinya dia sama, untuk dimensinya juga sama, untuk ukuran di bagian dalamnya ini juga sama. Kemudian untuk bagian lubang-lubang konektor di bagian pipanya ini juga sama, ukurannya juga sama. Jadi kalian pastikan untuk ukurannya ini sama biar nanti konektornya bisa masuk. Untuk yang sebelah sini juga sama saja. Nah, dan yang membedakan itu sebenarnya cuma ada satu teman-teman di sini. Untuk yang membedakan itu di bagian atas ini. Jadi ini untuk yang original itu dia ke atas, untuk yang merek KW ini dia sedikit membengkok ataupun miring. Dan kita tes untuk master yang baru ini. Untuk yang baru pastinya dia halus, untuk ditekan-tekan seperti ini dia sangat lembut ataupun tidak ada sendatan. Dan kita coba untuk yang bekas ataupun yang rusak ini teman-teman. Nah, untuk yang rusak ini sebenarnya dia tuh masih bagus ya untuk keluarnya, tapi saya nggak tahu dalamnya. Dan kita tes saja untuk ininya. Nah, untuk di tes seperti ini dia itu seperti tersendat ya. Jadi rasanya itu dia tidak bisa halus ketika kita pencet seperti ini atau kita tekan seperti ini. Jadi dia seperti ada sendatan-sendatan yang mungkin menyebabkan si master rem ini bermasalah, ataupun di bagian silinder dalamnya itu sudah baret ataupun cekung, yang menyebabkan dari misalkan diinjak ini kan nanti diinjak seperti ini ya, untuk di bagian booster itu dia tidak lancar atau tidak halus. Nah, ini mungkin penyebabnya ini yang menjadi masalah dan tidak bisa diperbaiki ya biasanya kalau seperti ini. Nah, untuk masalahnya mungkin itu kalau di bagian master yang lama ini, atau bagian dalamnya mungkin banyak yang karatan, jadi menyebabkan banyak masalah di master rem ini. Dan sekali lagi saya cek untuk yang baru ini dia sangat lembut sekali ketika ditekan-tekan seperti ini. Jadi langsung kita ganti aja nanti untuk master remnya ini biar mempercepat durasi. Langsung kita pasang aja. Oke, dan ini udah saya masukkan ya tadi untuk bagian masternya, karena memang agak susah untuk memposisikan atau mencari celah di mobil saya biar master remnya ini bisa masuk. Ini langsung kita pasang aja, tinggal kita paskan di kedua baut yang ada di booster. Jadi untuk pemasangannya seperti ini, dia memang agak susah ya ketika kita ingin menancapkan ke bagian booster, karena di situ ada seperti seal yang nantinya dia itu biar angin dari booster itu tidak kemana-mana ataupun tidak bocor. Jadi untuk bautnya bisa dilihat ya, di situ kita masukkan aja, yang penting dia bautnya pas. Misalkan 2 baut seperti ini, silahkan posisikan 2 baut itu pas, kemudian kita dorong pelan-pelan aja sampai dia pas seperti ini.
Oke, kalau sudah pas seperti ini, saya biasanya nggak langsung ngunci dua-duanya karena di mobil saya itu sempit, jadi nanti akan mempermudah kita memasang ke bagian konektor di pipa remnya ini. Jadi biasanya saya akan mengunci dulu untuk bautnya ini. Jadi kita kunci dulu, yang penting dia tidak lepas. Nanti kalau sudah terpasang semua konektornya, baru akan kita kencangkan di kedua baut pengikat master remnya ini. Jadi seperti itu untuk pemasangannya, dan kemudian kita bisa memasang untuk keempat baut konektornya ini yang nanti mengarah ke bagian masing-masing roda. Untuk pemasangannya gampang sekali, tinggal kita masukkan seperti ini. Yang harus diperhatikan itu sebenarnya kesejajaran ataupun ini teman-teman, untuk posisinya ini harus pas biar nanti ketika kita masukkan murnya itu dia tidak miring ya, karena dulu saya pernah mengalami seperti ini. Jadi ketika saya masukkan baut seperti ini dia agak miring, kemudian nanti malah merusak di bagian ulir master rem atasnya ini. Jadi seperti ini ya, silahkan teman-teman masukkan untuk selangnya dulu atau pipanya, kemudian teman-teman pasang untuk bautnya atau murnya ini ke 4 bagian. Kalau misalkan ada 4 seperti ini, kalau misalkan cuma 2 seperti Panther itu dia lebih simpel ya mungkin, karena cuma ada 2 saja. Untuk pemasangannya misalkan mudah seperti ini, tinggal kita putar aja menggunakan jari dan kita pasang yang terakhir ini. Ini kita agak tarik sedikit ya, pelan-pelan, jangan sampai dia bengkok ataupun malah patah nanti. Tapi kalau patah sih mungkin enggak ya, karena ini dia kuat. Yang penting kita hati-hati aja kalau kita memasang seperti ini, pelan-pelan aja, karena yang penting kita tahu nanti kita pasti bisa memasang seperti ini dengan ikut cara ini. Oke, jadi ini sudah terpasang semua, udah selesai saya pasang. Mungkin tinggal yang belum saya lakukan yaitu memblading dan kemudian nambah minyak rem. Untuk memblading nanti teman-teman bisa cek di video sebelumnya biar tahu cara blading ketika kita sendirian, nggak perlu menggunakan atau memanggil teman, menggunakan alat yang sudah saya buat kemarin, biar kita itu blading hanya cukup 1 orang. Dan untuk pemasangannya ini sudah selesai. Jadi misalkan teman-teman terjadi kendala ingin memasang master rem seperti ini, silakan ikuti video ini. Dan untuk permasalahan di mobil ini nanti akan saya jelaskan di video tersendiri untuk gejala-gejalanya apa saja ketika si master rem ini bermasalah. Dan untuk biaya yang kita keluarkan itu hanya biaya untuk membeli minyak rem aja dan master rem yang harganya 600 ribuan. Mungkin kalau diganti di bengkel itu akan harganya mahal sekali mungkin ya, karena jasanya juga akan dihitung ya. Jadi mungkin sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.